Halo teman-teman, selamat siang. Pada kesempatan kali ini saya ingin berbagi tentang eh, dua fitur di Odoo ERP untuk melakukan pembelian secara otomatis. Nah, pembelian secara otomatis itu tentunya ada trigger dari satu action teman-teman ya. Contohnya nih, saya melakukan penjualan. Ketika saya melakukan penjualan barang, maka otomatis pembelian akan dibuatkan. Nah, ini contohnya saya menjual barang ke si Rudi. Contoh barang yang saya jual itu adalah contohnya adalah sepatu Nike. Nah, ketika saya confirm ini, maka otomatis sebuah pembelian akan dilakukan teman-teman. Itu contohnya teman-teman ya. Sebuah pembelian akan dilakukan gitu ya. Contohnya seperti itu. Itu kan biasanya kita buat manual tuh. Nah, di sini saya mau share atau mau berbagi tentang fitur Odoo yang dimana pembelian ini akan dibuatkan secara otomatis teman-teman. Nah, dua fitur itu adalah kita lihat di sini dan namanya fitur minimum stock rule dan make to order. Dua fitur ini adalah sama-sama membuat tujuannya menambah stok di persediaan kita. Nah, perbedaannya apa? Kalau minimum stock rule ini seperti katanya sendiri atau seperti rule-nya ini sendiri, tulisnya ini minimum. Jadi di Odoo itu nanti akan kita buat satu settingan untuk mengatur batas minimal persediaan di Odoo itu teman-teman, di gudang kita gitu. Nah, ketika batas persediaannya itu sudah mencapai jumlah minimal, maka akan dibuatkan satu pembelian gitu. Sedangkan back order ini dia nggak mengecek jumlah stok kita. Dia ketika ada penjualan, dia otomatis buatkan satu pembelian gitu teman-teman ya. Kita akan mulai pertama dari minimum stock rule ini. Oke, kita kembali ke aplikasinya. Nah, di sini ada beberapa settingan yang perlu kita setting supaya pembelian itu bisa dibuatkan secara otomatis teman-teman ya. Oke, sekarang kita ke persediaan. Kita akan atur minimum stock rule itu teman-teman. Minimum stock rule itu kita bisa setting dari sini. Namanya aturan order ulang. Jadi ada aturannya teman-teman ya. Kalau bahasa Inggris ini adalah reordering rule. Nah, kita bisa dari sini buat satu atau bisa langsung masuk dari product form atau form produknya teman-teman. Kalau dari sini kita perlu memilih nama produknya lagi. Kalau dari produk form itu kita coba kembali ke produk, kita langsung pilih sepatunya contohnya. Ini kita bisa langsung dari sini teman-teman. Ini sama aja ya. Ini aturan order ulang, di sini juga aturan order ulang. Cuman bedanya di sini kalau kita klik ini, dia otomatis dia otomatis nama produknya terpilihkan teman-teman ya. Oke, terserah teman-teman mau pilih dari mana. Oke, di sini saya contohnya buat ini 5. Ini batasnya buat 20. Ini ada minimal. Jadi ketika produk atau barang di stok kita itu jumlahnya 5 atau lebih kecil dari 5, maka akan otomatis diberikan satu pembelian teman-teman. Itu maksudnya ini. Jumlah maksimal adalah jumlah barang yang akan di order teman-teman. Contohnya nih 5 di stok di persediaan kita tinggal 5. Nah, ketika kita buat satu pembelian, ketika pembelian dibuat secara otomatis, dia akan eh, mencapai 20 ini teman-teman. Maksimalnya 20 ini. Jadi 5 tambah 15 berarti teman-teman. Jadi nanti otomatis di pembelian itu akan dibuatkan jumlahnya adalah 15. Oke. Ini lama waktu adalah ketika si pembelian itu dari create, dari confirm, otomatis batas maksimalnya itu adalah 1 hari teman-teman untuk barangnya kita terima. Oke, kita simpan. Nah, setelah itu kita akan sebelum bisa membuat pembelian itu secara otomatis, itu berjalan secara otomatis, kita masih perlu menambahkan satu pemasok. Nah, kan make sense juga ya teman-teman, masuk akal kalau misalnya kita buat pembelian kan di sana nanti ada pemasok ya atau ada vendor dari mana kita beli barang itu gitu.
Makanya kita harus settingin di sini juga, atau tambahkan di sini pemasoknya siapa. Contohnya pemasoknya adalah toko sport. Harga yang kita beli dari toko sport itu adalah contohnya $25. Oke, ini kita simpan, ini kuantitas minimal adalah, ini kita buat kosong juga nggak apa-apa teman-teman ya. Ini adalah kan di 1% itu bisa saja mereka membuat minimal barangnya bisa dibeli gitu, ada batas minimal barangnya bisa kita beli gitu. Oke, ini kita simpan. Nah, sampai sini di sini produk kita atau stok kita ada 10, dan di sini kita udah setting dengan order rule-nya dengan benar juga. Nah, satu teman-teman yang perlu tahu, nanti ini akan dihitung dari sini. Contoh kalau ini 5, ini udah pembelian udah otomatis terbuatkan atau dibuatkan teman-teman kalian. Jadi perhitungannya itu berdasarkan dari sini, bukan dari sini teman-teman ya. Apa sih bedanya ini sama ini? Ini di tangan dan ini perkiraan. Nah, ini di tangan ini maksudnya produk yang benar-benar ada di gudang kita. Kalau yang ini adalah perkiraan produk yang bakalan ada di gudang kita. Gitu contohnya kita nih jual barang 5. Barang ini 5 tapi belum kita kirim, tapi udah ada si pembelinya. Gitu. Nah, contohnya kita 5 nih, kita jualnya 5 tadi kan, berarti ini otomatis akan dikurangin walaupun barangnya masih ada di kita gitu. Tapi udah di booking sama orang gitu teman-teman ya. Oke, itu untuk perkiraan ini. Nah, sekarang kita akan coba buatkan satu penjualan. Kita akan jual produk itu tadi. Contohnya kita mau jual ke si Rudi nih. Produknya tadi adalah sepatu. Tadi kan stok kita 5, batas minimalnya juga 5. Nah, berarti kita harus stok kita ada 10. Nah, kita jual 5, otomatis stoknya nanti kan tinggal 5 teman-teman perkiraan. Nah, kita konfirmasi penjualan. Sekarang kita lihat ke produknya. Nah, teman-teman bisa lihat ini perbedaannya antara di tangan dan diperkirakan. Diperkirakan tadi seperti saya bilang, barangnya udah kita jual tuh, tapi belum kita kirim. Nah, dia otomatis udah dikurangin gitu. Dan ini minimalnya ini diperhitungannya dari sini teman-teman. Nah, dengan begini kan harusnya yang saya bilang tadi harusnya udah ada satu pembelian ya. Nah, kita lihat pembeliannya apakah udah dibuat atau belum gitu. Nah, ternyata belum dibuat teman-teman. Nah, di sini saya mau jelaskan lagi bahwasanya ini otomatis ini adalah sistemnya scheduler atau penjadwalan teman-teman gitu ya. Jadi kalau Odoo itu sendiri penjadwalan ini kan penjadwalan. Jadi nanti sekarang udah kita buat atau ininya udah tercapai batas batas. Nah ya, sebentar teman-teman ya. Nah, ininya batas minimalnya udah tercapai. Sekarang ini akan dibuatkan besok teman-teman. Jadi besok baru ada pembeliannya itu gitu. Tapi dibuatkan order secara otomatis. Nah, bagaimana jika kita maunya itu dibuatkan sekarang juga? Nah, gitu kita bisa buatkan dari sini teman-teman. Kita bisa jalankan schedulernya. Dari sini jalankan penyawalan. Oke, jalankan penyawalan. Coba kita lihat ke pembelian teman-temannya. Nah, ini dibuatkan saja teman-teman dengan jumlah 15. Seperti saya bilang tadi maksimalnya kan 20. Nah, barang kita sekarang tinggal 5. Otomatis akan dibelikan, akan diorder atau dibeli 5 lagi 15 teman-teman. Kalau misalnya barang kita ternyata tinggal 4 di perkiraannya, maka ini menjadi 16 dan seperti itu seterusnya teman-teman. Penting batas maksimalnya adalah 20. Gitu ya. Oke, yang pertama ini sudah siap. Kita akan masuk ke make to order. Oke, make to order, contohnya kita akan buatkan satu produk baru, teman-teman, biar tidak membingungkan ya. Oke, saya akan tambah produk baru. Contohnya adalah raket. Raket. Oke, ini kita kosongin saja. Maksudnya produk kuantitinya nggak diapa-apain. Sekarang intinya vendornya harus tetap ada. Vendornya yang untuk hotspot inilah kita buat baru lah.
buat dan ubah. Contohnya adalah PT CV apa ya, CV Maju Sport gitu teman-teman. Oke, kita simpan. Di sini kontinuas biarkan saja kosong. Ini contohnya adalah 40. Simpan dan tutup. Kemudian kita akan simpan ya. Kita akan lakukan satu penjualan dengan produk itu tadi yang baru kita buatkan. Kita jual tuh produknya lagi. Apakah otomatis dibuatkan pembelian pada saat itu juga? Contoh kita mau jual nih ke si Rudy juga. Kita barangnya adalah raket nih. Oke, ini adalah peringatan atau notifikasi Odo ketika kita mau jual barang, tapi ternyata di stok kita nggak mencukupi, dia akan otomatis notif kita. Ini sangat bagus juga teman-teman fiturnya. Oke, kita mau jual satu contohnya, atau mau jual 10 lah. Si Rudinya mau beli 10 misalnya. Harganya kita jual adalah 35 dolar ya. Oke, sekarang kita simpan dan konfirmasi penjualan. Nah, kita coba lihat ke pembelian teman-temannya, apakah sudah terbuatkan satu pembelian. Oke, ini belum dibuatkan ya teman-teman, karena seperti yang saya bilang tadi, dia ini masih konfirmasi order. Sebentar teman-teman, sebentar ya. Kita tadi ke penjualan, kita lihat yang untuk racket tadi. Oke, kan sudah, berarti kita coba jalankan lagi penjualannya tadi teman-teman. Oke, sorry, ini jalankan penjadwalan. Oke, harusnya sudah terbuatkan satu lagi untuk pembelian teman-temannya. Ternyata di sini belum dibuat. Oke, apa yang salah? Coba kita lihat ke dalam produknya itu. Mungkin ada settingan yang masih salah. Persediaan produk racket. Nah, di sini ternyata dia kan yang mau kita setting, harusnya kan tadi kalau kita lihat di sini adalah make to order. Makanya di sini ternyata kita belum setting ini nih, make to order. Oke, kita simpan. Oke, sekarang kita buatkan satu penjualan lagi dulu ya. Oke, ke Rudi juga. Ini kita tambah satu produk yang mau dijual, itu adalah racket. Kita jualkan ini, contohnya adalah ini kita jadi 5 lah. Harga sitanya adalah 40 misalnya. Oke, ini kita save dulu. Bisa sih konfirmasi penjualan langsung, tapi saya save dulu baru konfirmasi penjualan. Oke, sekarang kita lihat ke pembelian. Apakah sudah otomatis dibelikan? Oke, ini dia teman-teman. Jadi perbedaannya juga satu, bahwasanya ketika make to order itu dia nggak perlu kita jalan manual lagi, nggak perlu kita run penjualan yang dari ini tadi teman-teman. Jadi ketika ada order, dia sudah otomatis dibuatkan. Kalau yang pertama tadi kan yang reordering dulu atau aturan order ulang, ya kita harus jalankan dulu ini supaya terbuatkan pada hari ini juga. Kalau nggak dibuatkannya besok, gitu teman-teman ya. Oke, mungkin untuk dua fitur ini saya anggap teman-teman paham, atau jika kurang paham bisa langsung kunjungi dokumentasi Odonya. Dokumentasi Odonya itu sangat lengkap teman-teman, teman-teman bisa lihat dari sana atau bisa tanyakan di kolom komentar. Oke, sekian dulu untuk kali ini. Terima kasih.
Selamat sore.